Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone. Hai semuanya, kembali dengan saya Hendra Kamegiarti. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan knowledge management dan juga bagaimana siklusnya. Untuk suatu manajemen yang kuat agar pengetahuan dan informasi mengakar di setiap individu untuk dirinya maupun dalam organisasi dan tidak hilang begitu saja, diperlukan dukungan infrastruktur untuk penyebaran informasi di lingkungan organisasi. Infrastruktur ini menghasilkan terciptanya siklus knowledge management. Dalam sebuah knowledge management, terdapat sebuah siklus seperti siklus kehidupan yang biasa disebut knowledge management cycle. Secara garis besar, knowledge management cycle merupakan tahapan-tahapan yang ada dan dilakukan di dalam sebuah organisasi. Di sini saya menjelaskan siklus knowledge management menurut Kimi Salkir yang memiliki 3 tahapan. Pada tahapan pertama atau siklus yang pertama, terdapat 3 tahapan lagi yang umumnya tahap pertama adalah penangkapan atau dan kreasi pengetahuan, di mana di tahap ini pengetahuan yang berasal dari dalam organisasi atau pengetahuan eksternal dari lingkungan dikumpulkan dan diidentifikasikan dari berbagai sumber, kemudian melalui proses seleksi apakah konten yang telah ditangkap tersebut cukup dan memiliki nilai yang memadai. Kemudian setelah proses penilaian telah usai dan sudah memutuskan konten pengetahuan maupun informasi yang baik dan tersaring, kemudian menuju tahapan kedua, yakni konten tersebut didiseminasi, menunjukkan konten kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbulnya kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Akhirnya dengan proses kontekstualisasi menuju tahap ketiga akan berhasil ketika konten tersebut telah tertanam kuat dan diterapkan dengan baik ke pengguna. Kemudian siklus pertama pada knowledge management ini diulangi saat pengguna memahami dan memutuskan untuk menggunakan konten tersebut. Kemudian pada siklus kedua, pengetahuan atau informasi menjadi dasar yang menentukan untuk perilaku cerdas dan juga kompeten di tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Hanya refleksi pembelajaran dan praktik terbaik yang ditemukan secara sadar dan terorganisir yang akan memungkinkan suatu organisasi memanfaatkan aset pengetahuan yang diperoleh dengan susah payah. Seperti halnya bagaimana produk informasi diproses dan untuk memastikan bahwa objek pengetahuan mencapai pengguna akhir yang dituju dan dimanfaatkan dengan baik. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan berbagi pengetahuan dengan audiens yang lebih luas. Teknologi informasi dan komunikasi seperti groupware, internet, dan basis pengetahuan atau repositori menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukannya. Lalu, kita sudah sampai pada siklus yang ketiga, yakni memahami berbagai tahapan dan mengelola pengetahuan sepanjang siklus yang terjadi pada knowledge management adalah hal penting. Dari perspektif praktis, pengelola pengetahuan membutuhkan prinsip pengorganisasian, kerangka kerja yang akan membantu untuk mengklasifikasikan berbagai jenis fungsi yang diperlukan untuk menangani semua pekerjaan yang terkait dengan pengetahuan di dalam dan di antara organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu best practice. Di sini memori organisasi dibuat agar pembelajaran organisasi menjadi mungkin dari kedua keberhasilan, yaitu best practice dan kegagalan atau pelajaran. Hubungan antar belajar dan menciptakan nilai lebih sulit untuk membangun daripada mendapatkan dan menggunakan informasi. Belajar dalam organisasi adalah penting karena merupakan langkah transisi antara penerapan ide dan generasi yang baru. Pengalaman dan pertimbangan nilai yang mungkin terjadi di tempat lain harus ada hubungan yang kuat antara strategi organisasi dan kegiatan organisasi belajar. Belajar adalah sangat penting setelah mendapatkan dan menggunakan konteks yang hanya warehoused di suatu tempat dan tidak membuat perbedaan dalam bagaimana hal tersebut dilakukan dalam organisasi. Nah, akhirnya kita telah usai dengan semua siklus knowledge management yang diusung oleh Kimi Salkir dengan siklus yang keempat atau best practice tersebut yang merupakan praktis dari semua siklus yang telah terjadi. Dari siklus yang terjadi untuk menghasilkan pengelolaan pengetahuan atau informasi yang baik seperti yang telah saya jelaskan tadi, ketika telah mencapai tahap keberhasilan,
Terdapat banyak manfaat dari knowledge management tersebut untuk individu, komunitas, dan juga organisasi. Sekian dari penjelasan yang telah saya buat pada video ini. Semoga membantu ya. Terima kasih.